Ya, saya pun juga bepergian, tetapi salah tempat kalau saya ngomong. Yaitu kenapa? Semua orang bepergian ke tempat tamasya, yaitu kota-kota yang backgroundnya sudah tempat tamasya rekreasi. Jadi kalau waktu liburan ini kan otomatis dibuka makanan apa semua. Kami berangkat ke tempat yang bukan tempat pariwisata, sehingga pada waktu di sana cari makanan sulit. Dan lambung saya umat luar biasa ya, sehingga mau makan sulit, makanannya di hotel gak cocok. Waduh, betul-betul tersiksa luar biasa. Dan saya bisa merasakan betapa lemahnya manusia itu. Semua di tempat ini pasti pernah merasa ceku endam, gitu loh, makan yang kekenyangan atau tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Kalau cekun paling berapa lama? Paling lama 1 menit mungkin ya. Saya cekun 1,5 hari per 2 hari. Posisi tidur pun cekun, mau makan cekun. Rasanya itu nggak enaknya itu luar biasa. Karena apa? Istri saya yang tidur satu ranjang dengan saya itu, dia ngomong sama saya, kenapa kamu di badan saya loncat-loncat karena cekutnya begini terus. Nanti ranjang itu goyang ini terus. Karena saya kalau sekali nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Hari yang kedua itu mau hari yang kedua itu sekali cekut itu bisa sampai 5-6 kali gitu. Wih, ini nggak main-main ini. Lambung saya sakit, saya cekut sakit seperti itu ke dokter. Sampai di dokter UGD nggak cekut, berhenti. Dikira dokter saya main-main gitu loh. Mana nggak cekut gitu loh. Iya, udah ada cekuknya. Kayak gitu bingung nggak ya? Ini kita kasih obat lambung aja gini. Tapi saya cekut 1,5 hari dok. Mana cekuk dong? Kan nggak ada. Saya bingung. Ini apa ini? Setelah dokternya periksa yang lainnya, saya tunggu obat. Cekuk lagi. Saya ngomong sama dokter itu gini. Dokternya, oh ya ini cekuk ini. Sama dokter dikasih obat. Obatnya itu cuma dikasih 3 pil itu, disuruh minum separuh. Saya mau saya minum itu saya nggak berani karena saya takut ini bisa dapat penenangnya, dan kalau saya minum obat penenang itu biasanya jantung saya terganggu. Karena dulu saya pernah kena aritmia, sehingga saya takut mau diminum, takut nggak diminum. Saya lihat di YouTube untuk menghilangkan kecekuan itu katanya suruh pakai kantong plastik, ketika orang dibekep itu loh, masukkan di hidung, jadi apakan nafas sampai hilang nafas itu, tak lepas, tak cekun, tapi cuma 5 menit cekun lagi. Ini kayak apa? Ini saya bingung. Ya, untung anak saya ingat yang namanya CP tau. Ya, CP itu ternyata kena cekun kayak saya 1 hari lebih juga ya. Dikasih dokter obat, terus anak saya telepon. Waktu itu CP dikasih obat apa? Sama persis obatnya dengan saya. CP diminum sama CP. Saya mikir CP minum gak apa-apa, saya juga gak apa-apa. Saya minum separuh, tapi sebelum minum Ida istrinya CP ngomong sama saya, Pak Titi jangan diminum 1 loh ya. CP itu minum 1 tidur 24 jam nggak bangun gitu. Betul CP ya, matanya nggak bisa dibuka 24 jam tidur. Saya minum separuh, tutup dokter saya minum, baru minum saya diranjang, mau bangun mau buang air kecil, berdiri itu rasanya kayak orang tidur gitu, jadi jatuh lagi gitu. Wih,
betul-betul luar biasa obat ini. Jadi saya kencing itu sama pegang-pegang ini, istri saya nggak tahu sudah. Saya masuk kamar lah, saya duduk di ranjang lagi, saya tidur. Itu bangun, nggak kencing, nggak apa sampai pagi, nggak terasa apa-apa, dan bangun nggak pernah cebul sampai sekarang. Luar biasa Tuhan itu. Dan saya bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan itu. Dia mau mengingatkan saya melalui peristiwa itu. Ada beberapa hal yang dia ingin bicara sama saya. Karena untuk pergi tamasya sama anak menantu cucu saya sudah mempersiapkan diri saya sesehat mungkin. Hari Minggu itu kan saya sakit toh, khotbah saya suaranya gak kuat. Saya sampai ke UGD, saya ke dokter, saya minum obat, saya apa supaya badan saya sehat dan nanti gak mengganggu anak menantu saya semuanya. Tapi Tuhan berkeinginan lain, bahwa manusia boleh berusaha, tapi Tuhan ada maksud Tuhan yang ingin dia nyatakan dalam kehidupan saya pada waktu itu, yaitu kamu itu lemah, kamu itu benar-benar bergantung sama aku dalam situasi apapun juga, mau senang mau susah gantung sama aku. Waduh, saya banyak merenungkan firman Tuhan di liburan ini, karena situasi-situasi tertentu yang gak masuk akal banyak sekali yang terjadi. Kalau saya nanti saksikan ini, pemberitaan firman yang gak saya beritakan cuma kesaksian saya saja, tetapi benar-benar saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu bicaranya melalui sebuah peristiwa itu sangat dahsyat. Banyak hal yang dia ingin sampaikan, banyak hal yang ingin dia ucapkan, tetapi saya gak peka. Tuhan itu luar biasa. Allah Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dia bicara melalui kita itu setiap saat, setiap menit, setiap detik, dia itu ngomong terus. Tapi kita sendirinya gak peka, sehingga dia perlu melalui sebuah peristiwa, dia perlu melalui sebuah masalah, sehingga kita mulai dia dilatih untuk menjadi peka, menjadi tahu bahwa sebetulnya kita ini benar-benar mengasihi dia. Kasih yang benar ini apa, di dalam kehidupan kita ini kita harus bagaimana. Dia berjalan melalui bermacam-macam masalah, karena manusia semua ini lemah, dan manusia semua ini sulit bisa mendengar suara Tuhan dengan sangat jelasnya. Dia berbicara terus sama kita, tetapi kita sulit bisa menangkapnya, sehingga dia izinkan beberapa peristiwa. Saya coba mulai belajar melalui Allah berbicara melalui bangsa Israel ataupun bangsa Mesir. Dia ingin berbicara sama bangsa Israel, bangsa Mesir, bahwa dia itu ada. Ngerti maksudnya? Bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat. Dengan cara kayak apa? Melalui tulah-tulah dia lakukan, sehingga semua orang bisa mulai tahu. Kita coba ya, lihat di dalam Keluaran pasal 5. Coba kita lihat dulu. Keluaran pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat 2. Tetapi Fir'aun berkata apa? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ini firman Tuhan. Tuhan ini ngomong sama Fir'aun, biarkan orang pergi. Tapi dia ngomong apa? Siapa Tuhan ini? Aku gak kenal kok.
Tuhan itu siapa? Nah, kita ini yang menjadi, kita sudah ditebus oleh Kristus, kita ngomong kita ini anak Tuhan ya. Tapi apakah kita nggak kayak Firman? Coba nanti kita sama-sama belajar. Karena Tuhan ngomong, aku ini ada. Tapi Firman ngomong apa? Enggak, aku tidak kenal kamu, aku tidak mau tahu kamu itu siapa. Sehingga mulai Tuhan menunjukkan, aku ini ada, aku ini berkuasa. Dengan cara apa dia ingin berbicara sama Firman bahwa dia ini ada? Melalui peristiwa, benar ya? Yaitu apa? Kalau kita lihat tula-tula itu luar biasa sekali. Air jadi darah. Itu sebetulnya air itu, ya Sungai Nil itu adalah dewa yang disembah oleh bangsa Mesir pada waktu itu. Airnya diubah jadi darah. Kuasanya mereka nggak ada gitu loh. Itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku yang berkuasa. Bukan ilmu itu yang kamu sembah Sungai Nil itu. Aku yang mampu mengubah air sungai itu menjadi darah. Banyak dia juga hal yang sangat luar biasa bagi bangsa Mesir itu. Luar biasa sekali. Jadi melalui peristiwa itu bukan Tuhan mau demonstrasikan bahwa dia mampu membuat tulang ini. Tidak. Gara-gara cuma apa sih? Coba kalau seumpama Fir'aun itu dikasih tahu ayat tadi bahwa lepaskan bangsaku, terus Fir'aun, oh ya, yang nyuruh siapa? Tuhan. Oh ya, aku lepas. Gak pakai tulang counter kan? Gak perlu Tuhan itu untuk menunjukkan bahwa dia itu ada dan dia itu berkuasa aja pakai tulang. Enggak. Tapi karena Fir'aun gak percaya dan Fir'aun itu tidak mau mengakui, sehingga mulailah Tuhan itu dikeluarkan, didatangkan. Dan yang lebih gawat lagi, kalau sudah seperti itu, Tuhan sudah bekerja seperti itu. Ada beberapa orang yang mengeraskan hatinya, sudah nyata Tuhan itu ada, sudah nyata bahwa Tuhan itu berkuasa atas dirinya, tapi mengeraskan hati. Banyak yang seperti itu enggak? Ada. Itu sangat bahaya sekali. Apalagi Fir'aun ini, dia dikeraskan hatinya sama Tuhan, supaya dia tidak mau mengenal, dia tidak mau percaya. Wah, ini tambah gawat lagi. Karena tulahnya nanti bisa bermacam-macam sampai 10 tulah, betul loh. Coba kita mulai bayangkan. Tuhan bisa mengajar kita dengan cara yang macam-macam apa enggak? Bisa kok. Karena kita anak toh. Ya ingin bicara sama kita melalui sebuah masalah yang ya ringan-ringan aja, mungkin sakit perut ya, yang paling ringan, atau ya apa gitu. Jadi kita tak peka melalui sebuah peristiwa, tak tahu apa, setiap pribadi pasti ada, tapi kita tak peka. Wah, Tuhan bisa mengeraskan hati kita, terus akhirnya jadi aja macam-macam sampai kita bertobat dan kita minta ampun sama Dia. Itu pengajaran Tuhan, ajaran Tuhan bagi kita. Nah, banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan melalui peristiwa ini, Dia ingin mau memberitahu kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Gak ada daya, gak ada kekuatan, gak ada satu kemampuan. Hanya Dia saja yang sanggup melindungi kita. Amin. Hanya Dia saja yang sanggup menjaga kita. Gak ada tangan siapapun yang bisa jaga kita. Diri kita sendiri ada yang jaga. Bukti saya berusaha sehat untuk bisa berpergian santai apa, cegukan cuma cegukan saja untuk nahan supaya nggak cegukan. Wah, dulu gampang dikageti katanya, ya minum air nggak usah berhenti. Saya minum air itu sampai kelompok kenyang, satu botol tak minum tak berhenti. Mungkin kurang, tak minum 2 botol tak berhenti. Mau 10 botol pun cegukan tambah kawan. Betapa lemahnya. Cuma ceguk loh, ceguk itu kan biasanya kan lucu gitu kan. Tapi itu dia ajaib ya. Kalau cegukan 1 jam tidak apa-apa, atau 1 hari ya apa? Mau lagi? Enggak, saya tidak mau. Menyiksa betul-betul. Badan kita itu lemah luar biasa. Hanya Tuhan
yang menjaga kita kalau kita bisa nafas dengan baik, kalau kita bisa hidup dengan baik, itu Tuhan. Kekuatan manusia itu tidak ada sosok yang bisa menang itu. Jadi kalau hari ini kita semua bisa sehat, kita semua bisa tenang, bisa baik, bisa apa, bersyukurlah sama Tuhan. Amin. Karena kita setiap sombong, aku bisa sehat, bisa itu karena aku jaga. Ya memang kita wajib jaga, ya, wajib olahraga, wajib jaga supaya sehat luar biasa. Tapi apakah menjamin itu? Kalau sehat luar biasa, tentunya di olahraga secara luar biasa itu pasti nggak sakit. Belum tentu. Hanya Tuhan yang mampu menjaga. Amin. Ya, ini Tuhan ingatkan secara luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga melalui peristiwa yang saya alami itu, waduh, ternyata manusia ini tidak ada bapaknya sama sekali. Bener ya? Mau apapun yang kita banggakan tanpa Tuhan, tidak ada artinya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan itu dalam arti bisa menjaga hidup kita, bisa menjaga, memprotek kita supaya kita ini bisa luar biasa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mikir luar biasa, aduh Tuhan, saya masih cekung gedek loh. Sudah kayak gini bingungnya, sudah kayak gini sakitnya. Nah, dia dikasih yang lainnya. Saya bisa nahan? Nggak bisa. Asal mulanya cekun dari mana? Saya nggak tahu. Lambung saya nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Ya Tuhan izinkan seperti itu, dan saya harus betul-betul hati-hati. Obatnya itu hubungannya apa dengan lambung? Kan nggak ada tuh. Obatnya cuma disuruh tidur. Tidur. Oh, setelah saya baca-baca buku, ternyata otak manusia ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Ada otak yang memang dikontrol sama diri kita. Misalkan tangan kita sudah kita ngambil apa, itu otak kita yang kontrol, kita yang kontrol, kita mau ambil, bener ya? Tapi ada bagian otak yang nggak bisa kita kontrol, dia bergerak sendiri. Contohnya apa? Kita nggak bisa ngomong jantung berhenti, nggak bisa kan? Nah, jantung kita dikontrol sama apa? Otak kita di alam sadar, itu yang kontrol. Demikian juga cegukan itu loh. Itu ternyata di luar kontrol kita. Itu otak kita antara diafragma, antara paru-paru sama, saya baca itu antara paru-paru sama perut itu ada satu rongga. Itu dia kalau ada udara yang nggak betul, itu otak kita mengatakan itu terbang. Udah sampai terbang kan? Ternyata cuma seperti itu aja. Dan supaya kita bisa bebas dari situ, otak kita tidak tahu caranya kayak apa. Ya manusia pintar, dia dikasih obat bisa akhirnya sampai hilang semuanya. Tapi kalau tanpa dokter kan nggak bisa juga, tanpa Tuhan kan nggak bisa juga. Tuhan yang kasih hikmat. Dari sini jelas sekali manusia itu sangat butuh Tuhan. Manusia itu sangat butuh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan harus mengutamakan Tuhan melebihi apapun juga, mengasihi Dia melebihi apapun juga. Tujuannya apa sih? Kalau mengasihi Dia itu melebihi apapun juga, itu apa sih efeknya dalam kehidupan kita? Kita belajar lagi. Semua mau mengasihi Tuhan, mau cinta Tuhan, tapi Tuhan ngomongnya kayak gini loh. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus all mengasihi aku melebihi apapun juga. Tidak bisa aku berdua. Nah, pikiran kita kayak apa? Kenapa kok kita harus mengasihi Dia lebih dari apapun juga? Itu karena apa sih? Tujuannya untuk apa? Wah, kalau dulu karena anak itu cemburu. Wah, ya, modelnya apa kayak gitu? Bingung gitu kabarnya itu. Tapi ada satu maksud Tuhan yang sangat luar biasa.
Coba kita lihat dulu di Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Apa maksudnya itu? Kenapa Tuhan ngomong kayak gini? Kenapa sih Tuhan ngomong kayak gini? Kalau kita mau lihat konteksnya, coba kita lihat di Matius 10. Ya. Kalau kita baca mulai ayat 34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang tua dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dari sini kalau kita baca, seolah-olah Tuhan ini ingin dinomorsatukan karena dia memang nomor satu. Tetapi hati kita secara psikologi, kalau kita tidak mengerti kenapa dia kok dinomorsatukan, dan jawabannya cuma karena dia nomor satu, dia tidak mau dinomorduakan. Seolah-olah kayak ada sesuatu yang tidak pas dalam hati kita. Oh, dia ini kasih kok rasanya kok egois luar biasa. Seperti ya istri saya gitu, cintanya cuma saya harus sama dia kok, tidak boleh sama yang lain-lainnya. Ada sesuatu yang rasanya terganggu. Maksudnya apa sih? Mengasihi dia, mengutamakan dia. Kalau mengasihi bapak ibu tidak bisa, bahkan dikatakan, ini dikatakan tadi ayat 37, mengasihi bapak ibunya melebihi aku, tidak layak ikut aku. Bahkan ada ayat yang berkata, kalau kamu tidak membenci bapak ibumu, tidak layak ikut aku. Apa sih? Nanti kita bisa mengerti setelah kita belajar di dalam Yohanes pasal 21, sebuah peristiwa ya, mulai dari ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Nanti dikasih pertanyaan sampai 3 kali. Akhirnya Simon itu sedih sekali karena ditanya seperti itu. Apa sih? Ada masalah apa sih kok seperti ini? Kita semua tahu peristiwa yang terjadi di Yohanes 21 ini, yaitu peristiwa setelah Yesus bangkit, benar ya? Dan dia mau naik ke surga. Dan dia tanya sama Simon, "Simon Petrus, kamu benar-benar mengasihi aku?" Kalau sebelumnya kita lihat ada peristiwa apa lagi? Sebelum kejadian itu ada peristiwa apa? Kita baca aja mulai ayat yang pertama. Kita bisa tahu apa yang terjadi.
Kemudian Yesus menambahkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menambahkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, kita tahu dong, dulu Petrus ini diajak sama Tuhan Yesus dalam kondisi apa? Dia seorang nelayan. Dan Tuhan Yesus ngomong apa? "Ayo, tinggalkan itu, ikut aku menjadi penjala manusia." Dia ikut Yesus. Sampai suatu saat Yesus sebelum disalib, dia menyangkal 3 kali, betul ya? Menyangkal 3 kali. Tapi sebelum itu apa yang terjadi? Sebelum dia menyangkal, seolah-olah Petrus ini cinta sama Tuhan luar biasa, enggak? Cinta luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah yang nyanyikan pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Luar biasa enggak ini Petrus ini? Ya. Terus Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kalau kita lihat 35 ya apa? Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lainnya berkata demikian juga. Luar biasa enggak? Cinta mati sama Tuhan, betul kan? Secara manusia dia, wah itu luar biasa itu pernyataan bahwa dia mengasihi Tuhan itu sedemikian luar biasanya. Tapi kenyataannya ya Pak, kenyataannya ya menyangkal 3 kali. Kok bisa kayak gitu ya Pak? Cintanya kayak apa sama Tuhan itu dia kayak gitu? Ngomongnya kayak apa? Bukan di sini toh, di Tuhan kita di sini. Bukan di mulut saja, secara emosional, tapi benar-benar di hati. Kalau sampai di hati itu berarti kasihnya itu perlu pengertian yang dalam apa enggak? Perlu kasihnya Kristus mahir dalam hidupnya enggak? Nah, ini perlu sekali. Dan pada waktu itu, yang namanya Petrus, dia tidak mengerti tentang hal ini. Kita semua seperti itu kok. Kita mencinta Tuhan. Jangan-jangan cuma seperti Rasul Petrus itu, cuma dibunuh mulut secara emosional, tapi hatinya loh. Kita sama istri kita, kita sama anak kita, kita sama semua orang. Kita mau cinta. Cinta kita ini sampai di mana? Apakah cinta kita ini ada Kristus di dalam hati kita? Itu yang Yesus inginkan. Karena kalau cuma cintanya ini sekedar emosi, bisa berubah nggak? Sangat gampang sekali berubah. Kalau cuma sebatas itu loh ya, sebatas itu pasti berubah, pasti kita gelisah, pasti kita kecewa. Dan Tuhan nggak mau tentang hal itu. Dia ingin kita semua memiliki kasih yang Dia miliki. Sehingga melalui peristiwa di dalam Yohanes pasal 21 ini, mulai dia bicara sama murid-muridnya, dia ngajar tentang hal ini. Dia ingin memberitahu kepada murid-muridnya itu, apa sih itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap isi hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu apa ya? Yang Tuhan inginkan seperti itu. Tidak ada kalau sesama manusia kita bisa ngomong, "Aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap apapun juga." Tidak mungkin, itu cuma gombal. Nggak bisa manusia seperti itu.
Tapi Tuhan inginkan hal yang seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ya, mulai dari ayat 1 nanti ini, 21 ayat 1. Urutannya kita bisa baca dan kita bisa tahu. Terus ibadah itu berkumpul terus ayat 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ini loh, yang sudah melalui peristiwa sedemikian panjangnya. Pada waktu dia tidak ketemu Yesus, setelah Yesus bangkit, berubah lagi enggak? Berubah lagi, dia ngomong apa? Aku pergi menangkap ikan lagi, terus cari ikan lagi. Gampang sekali manusia itu, betul gak? Dia lupa apa yang diperintah gurunya. Ya. Kami pergi juga dengan engkau. Loh, murid-muridnya semua ikut tahu. Karena di ayat yang tadi itu orang semua ngomong loh, pada waktu Petrus ngomong di Matius pasal 26, aku mau mati sama engkau, dan murid-muridnya juga menyatakan kami juga. Nah sekarang ketemu Yesus setelah bangkit, ya apa? Aku tak jadi pelayan. Murid-muridnya ini ngomongnya apa? Karena mereka bertanya, kami pergi juga dengan engkau. Ikut semua. Gampang manusia itu. Cuk enteng. Ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bahkan naik orang mau jadi nelayan tidak dapat apa-apa. Terus ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, diperhatikan sama Tuhan, tapi mereka tidak tahu. Terus apa coba kita lihat? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini yang luar biasa. Yesus memang mati loh. Dia bangkit dalam keadaan posisi tubuh seperti kita. Bangkit itu ya tubuh biasa, bangkit ya. Keadaannya lubang, tetap lubang. Tapi maut sudah tidak berkuasa atas dirinya. Amin. Dia bangkit, betul-betul bangkit. Namanya bangkit itu berarti hidup enggak? Untuk menunjukkan bahwa dia hidup, dia makan seperti kita, gitu loh. Bukan mayat hidup, tapi dia betul-betul bangkit dari kubur. Amin. Tapi nanti setelah dia mau naik ke surga, tubuhnya itu dirubah dalam kemuliaan. Bentuknya kayak apa? Saya nggak tahu. Tapi menunjukkan bahwa dia bangkit dari kubur, bukan cuma rohnya saja, tapi tubuhnya betul-betul dibangkitkan dari kubur. Ya, itu menunjukkan bahwa dia bangkit itu ya hidup. Kalau dia hidup, dia makan. Kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Terus maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi luar biasa enggak? Biasanya kalau orang jala itu mesti ke kiri, kebiasaannya seperti itu karena ikan itu datangnya dari sini. Tapi Yesus mau jalan ke kanan dan hasilnya dapat banyak, luar biasa. Dan ini mereka yang ahli yang seperti ini, dia mesti kaget, dia tahu yang nyuruh siapa. Coba kita lihat. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Terus murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Terus Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghilang menjalar ke darat penuh ikan besar. Jumlahnya berapa? 153 ekor. Ya, 153 ekor.
kalau dulu saya dengar ya, angka 130 berapa 3 ekor ini banyak diartikan bermacam-macam. Tetapi sebetulnya apa sih maknanya itu semuanya? Apa coba kita pikirkan? ...135 ekor dialegoriskan macam-macam, nggak tahu apa mungkin yang jago alegoris mengerti mungkin 135 ini artinya padahal cuma apa? Menunjukkan ya bahwa yang menyaksikan ini benar-benar teliti menghitung berapa ekor dan itu ditulis secara teliti. Hanya itu aja, nggak ada artinya apa-apa. Bahwa peristiwa yang terjadi ini benar-benar adalah sebuah peristiwa dan bukti 135 ekor itu betul-betul adalah jumlah yang nyata sehingga diingat dengan baik dan ditulis. Itu aja, nggak usah dipikir yang macam-macam. 135 itu apa, siapa yang dicari itu apa, nggak ada artinya itu semuanya ya. Jadi nggak usah. Jumlah 135 artinya banyak penjelasan khayalan yang orang-orang suka mengenai jumlah itu, tetapi yang benar dari makna 153 itu adalah jumlah yang tepat, adalah ingatan yang setia dari saksi mata akan jumlah ikan tersebut. Cuma itu aja. Tulis benar-benar, dijumlah benar-benar, jangan diartikan yang macam-macam karena firman Tuhan sedang tidak membicarakan tentang searti 153 itu. Ya, 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya sebab siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. 13. Yesus maju ke depan mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Terus itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi peristiwa ini Yesus setelah bangkit dari kubur, betul ya? Yang ketemu menunjukkan bahwa dia hidup, dia mengasihi muridnya, pembuktian bahwa dia hidup nyata ditulis secara detail sampai dengan 153 ekor ikan itu adalah catatan yang betul-betul detail. Hanya itu aja. Ya. Nah, terus sebuah peristiwa Yesus mulai mengingatkan yang namanya Petrus. Ya Bang, apakah kamu mengasihi aku? Ini mulai ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Tapi kalau saya bayangkan ya, yang Rasul Petrus itu orang yang asli, orang hukum, gitu loh. Nanti setelah peristiwa ini yang dibawa ada lagi sebuah masalah. Pada waktu dia dikasih tahu tuh, kamu nanti matimu nanti kamu akan mengalami mati syahid, kamu akan mengalami kesakitan yang seperti ini. Dia tidak terima loh. Yang mau apa? Yohanes itu nanti kayak apa? Matinya kayak apa dia itu? Waduh, yang namanya Petrus ini memang atau kayak GB ya. Jadi, waduh luar biasa. Tapi firman Tuhan penting, saya baca ini sampai mikir, waduh firman Tuhan itu betul-betul mencatat dengan jujur gitu loh. Karena dia ngomong kayak gitu, dia tuh kayak apa nanti matinya? Sampai Tuhan ngomong, dia nanti matinya kayak apa? Di urusanmu. Sampai Tuhan itu ngomong kayak gitu. Nah, coba kita pelajari itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi ini dalam bahasa aslinya itu filia, persahabatan. Jadi kayak dalam bahasa Yunani itu ada kasih itu dibagi 4 ya, eros, storge, filia, agape. Storge itu antara wanita dan laki-laki.
Jadi pertama itu mungkin filia, kalau saya ngomong, kalau cari yang paling gampang itu filia. Filia itu persahabatan. Jadi kasihnya karena persahabatan, kenal, benar ya? Kasih karena kenal, kayak saya sama CP, kan saya masa CP di tengah jalan, sepeda motornya mogok, dia bingung, terus saya lewat, saya biarkan saja, saya kenal kok, ya toh. Tapi bukan setiap orang sepeda motor mogok di tengah jalan, saya nggak kenal terus, kenapa Pak? Kenapa? Wah, hidup saya jadi kacau. Ya, saya bisa seperti itu karena saya kenal. Itu kasih filia, persahabatan, kasih karena sahabat, karena tahu ya, CP tahu saya tahu CP. Oh, dia itu orangnya baik, orangnya gini. Oh, dia itu gini, kenal baik, persahabatan, itu filia. Terus eros itu kasih antara laki-laki sama perempuan, persahabatan yang disertai dengan nafsu, ya, suami istri, eros. Maka dari itu kalau sudah tua nggak ada nafsu, itu namanya jadi filia, jadi bersahabat kembali, ya. Terus orang tua karena pertalian darah, jadi saya sama Lulu, sama Fang, sama Nana, ya, itu kasih karena dia keturunan, ada satu darah. Yang satunya lagi itu agape. Wah, banyak sekali orang yang salah tangkap. Agape itu apa? Oh, kasih yang tertinggi, kasih Allah yang tertinggi. Tapi ada firman Tuhan yang berbicara, sahabat anaknya Daud itu memerkosa salah satu saudara tirinya itu Tamar, itu pun disebut agape. Kasih agape itu sebenarnya apa sih? Ya, ini pengertian yang sudah diartikan dengan pengertian yang salah. Agape itu bukan memiliki satu pengertian itu kasih yang paling suci, kasih yang paling tinggi, bukan. Tetapi pengertiannya kembali, saya kembalikan ya. Yang pertama filia itu kasih karena kenal sahabat. Kasih karena kenal sahabat, tapi laki perempuan ada eros, yaitu apa? Nafsu. Yang satunya kasih storge, itu hubungan darah antara anak dan orang tua. Yang satunya ini agape, yaitu kasih apa? Yang tahu segala risiko, tapi aku tetap mau mengasihi. Contohnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di dunia, dia tahu nggak akan disalib. Dia tahu nggak akan menderita karena saya, karena kayak kita semua. Dia tahu nggak? Tapi dia tetap mau nggak? Itu agape. Kasih yang karena risiko apapun juga dia tetap mengasihi. Itu agape. Tapi ini bisa juga seperti anaknya Daud yang memperkosa saudara tirinya. Dia tahu dengan perbuatannya dia memperkosa saudara tirinya, risikonya dia tahu. Dia kan menghadapi sesuatu, tapi dia tetap melakukan. Bisa disebut agape enggak? Bisa, karena dia tahu risikonya. Ya, jadi agape itu bukan berbicara tentang suci atau luar biasa atau enggak, tetapi kasih yang tahu segala akibat dan risikonya, tapi tetap dijalankan. Itu namanya agape. Jadi ngerti? Kalau kita ngomong suci, nanti bingung karena kok Tamar diperkosa dengan kasih yang suci, ya piye? Sehingga ada orang yang beranggapan, oh kalau kayak gitu kasih dalam bahasa aslinya itu agape, filia, ini semua sama. Kalau sama ya tulisannya lain. Kenapa tulisannya akan dibuat lain? Kalau tulisannya lain ya pasti memiliki satu pengertian yang lain-lain. Nah, ini Yesus berbicara pertama kali, dia berbicara tentang sahabat. Apakah kau mengasihi aku sebagai seorang sahabatnya? Kenal aku. Betul-betul kenal, gitu loh. Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Terus
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Katanya kedua ini pakai agape, saudara. Apakah kamu mengasihi aku? Kamu siap menanggung segala risiko. Akibatnya nanti. Tak kasih tahu loh kamu, gitu loh. Ya, jawab itu kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Yang ketiga kali, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau ini agape lagi? Mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Karena apa? Dia punya teringat dia aku pernah mengangkat Kristus 3 kali. Mulai dia teringat itu dia susah, hatinya sedih. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan, apakah kamu mengasihi aku betul-betul dengan segala resiko yang harus kamu hadapi? Dan dia mulai ngomong, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Baru Tuhan ngomong, coba lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, wah ini kasih tahu kamu, sebentar kamu. Nah, kamu nanti kalau ikut aku, kamu akan menghadapi seperti ini loh, semuanya. Jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini kadang-kadang apa? Siap nggak mengasihi Tuhan? 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oh, sebelum dia ngomong ini, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dia tanya sama Petrus, siapa kamu dengan risiko ini sebenarnya? Karena nanti dia yang akan bisa 7 kali kalau enggak, bener gak? Tapi dikatakan seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Dan diri kita, kenapa Petrus kok mau? Dengan segala resikonya seperti ini. Nah, kita jangan berpikir sekarang, kalau aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala risikonya aku harus hadapi, nanti aku akan menghadapi seperti yang Petrus hadapi. Udahlah, kita nggak mungkin disalib dibalik, nggak mungkin lah. Pemerintahan kita sekarang sudah bebas semuanya kok. Tetapi tuntutan untuk mengasihi Tuhan dengan segala resiko itu tetap ada dalam diri kita. Tujuannya untuk apa? Pentingnya apa hal itu dalam diri kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi dia, ya kamu harus mengasihi aku betul-betul, melebihi apapun juga. Itu kan sama saja dengan hukum yang utama tuh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu melebihi apapun juga. Akal budi, segenap hati. Akal budi itu apa? Segala pikiran kita. Kita mau mikir apapun juga, tidak boleh lepas dari kita mengasihi Allah. Tujuannya apa sih? Hebatnya apa sih kalau itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita? Hebatnya apa? Dasarnya itu kalau kita pegang hal itu dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan bisa dipakai dan manfaatnya apa untuk kita? Ini kita harus tahu. Karena kalau nggak tahu, ini dirahasiakan terus, ditutup terus, orang-orang nggak mau lakukan hal ini, betul nggak? Secara manusia, ikut Tuhan, tapi aku di dunia, kalau ikut Tuhan aku harus menderita. Siapa sih yang jadi sih? Kayak gitu tuh, nggak ada waktu ikut Tuhan itu harus menderita, itu nggak ada. Karena dalam firman Tuhan diajarkan kok, kalau kamu ada di dalam aku, hendaknya kau bersuka cita senantiasa, betul nggak? Tapi kenapa kalau kita mengikut Tuhan, pikiran kita selalu dihantui dengan apa? Menderita,
seperti Petrus ini. Enggak, kamu bukan seperti Petrus, kamu tidak akan disalib terbalik, enggak. Tapi tugas kita, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. Itu tujuannya untuk apa? Hebatnya apa? Barang siapa mengasihi orang tuanya melebihi aku, gak kayak ikut aku. Apa sih hebatnya? Golnya di mana dalam kehidupan kita ini sehingga Tuhan itu menekankan ini terus dalam kehidupan kita ini golnya di mana? Yang pertama, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita ini apa? Nomor satu, kita pasti berani berbicara kebenaran. Kita apa? Berani mengutarakan segala sesuatunya demi kebenaran itu sendiri. Karena banyak orang yang karena saking mengasihinya mau menegur, ya seperti ini perlu ditegur, ya mau menegur, mau mengutarakan sesuatu, tapi karena alasan kasih, hal itu tidak diutarakan. Padahal jelas sekali dengan menahan hal yang sedemikian itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau semuanya itu dilakukan dengan satu tujuan, semuanya ini untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, apapun kita tidak akan mundur. Kalau tujuannya di Tuhan, karena kalau sudah ngomong di Tuhan, itu sesuatu yang benar. Karena aku mengasihi Tuhan, aku harus berani berbicara dalam hal ini. Orang itu banyak sekali ya dalam kehidupan ini seolah-olah mencintai, saking cintanya sampai mau menegur, sampai mau menyatakan sesuatu kebenaran, nanti takut tersinggung, nanti takut marah, nanti takut dia sedih, nanti takut apa. Padahal kalau kita tidak lakukan hal itu, membuat orang ini menjadi lebih tersesat, enggak? Tapi kalau kita tidak lakukan hal itu, kita tahu ini hal yang benar. Kalau kita tidak berani ngomong dengan alasan apapun juga, akibatnya akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau ini karena kita mengasihi Tuhan, aku harus ngomong supaya orang ini bisa menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dengan segala risiko, kita tetap berani bicara seperti itu, supaya melalui apa yang kita utarakan kebenaran ini, orang ini akan bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Itu risiko, ikut Tuhan, ikut salib itu namanya. Tapi hal itu tidak akan membuat kita susah, betul nggak? Karena hasilnya pasti orang yang kita kasih tahu. Kalau sudah kita kenalkan itu siapa Tuhan, kalau sudah kita tegur dengan baik supaya dia makin cinta sama Tuhan, hasilnya menjadi lebih baik, nggak? Tujuannya kita kalau kita lakukan itu untuk menjadi satu hal yang baik, kita tidak akan takut kita dibenci oleh si A atau si B. Tapi karena itu kita lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau enggak, bisa macam-macam. Bisa macam-macam dalam kehidupan ini. Kita mau ngomong soal kebenaran aja, tapi karena alasan aku saking mengasihi luar biasa, gak pentol lah aku mau ngomong. Padahal akan membuat bisa menjerumuskan orang itu apa enggak? Sangat bisa. Oleh karena itu Tuhan ngajarin kita dalam kehidupan ini, utamakan Dia dalam hidup kita, menomorsatukan Dia dalam hidup kita. Maka kasih Tuhan itu kalau sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan bicara dengan seseorang itu
kita tidak akan takut akibatnya apapun juga. Ini penting. Kalau enggak, ya jadinya kayak seperti Petrus itu. Hari ini dia luar biasa, rasanya emosi luar biasa. Dia ngomong, aku mati untuk kamu, tidak apa-apa Tuhan. Tapi sebetulnya ngomong kosong. Karena apa? Dia tidak kenal Tuhan. Untuk mau seperti itu harus kenal Tuhan dengan benar. Kalau tidak kenal, dia tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Mana bisa kita mengasihi sesuatu tanpa kita kenal dengan benar. Kalau kita kenal siapa itu Tuhan dengan benar, kalau kita tahu siapa itu Tuhan dengan benar, mulai kita mengenal dia, oh dia itu Allah yang penuh kasihnya seperti ini, sama aku kasihnya seperti ini. Oh dia itu Allah yang begitu adil, dia itu Allah yang berdaulat, dia itu. Kalau itu kita kenal dengan sungguh-sungguh dalam hati kita, baru kita bisa mengasihi dia dengan segenap hati kita, melebihi apapun juga, karena kita tahu. Nah untuk itu kita harus belajar, untuk itu kita harus mengenal, mengerti siapa itu dia dalam hidup kita. Kalau enggak, bukan kekristenan. Cuma Anda beragama dan Anda cuma datang sebagai seorang agamamis, bukan iman Kristen. Kalau iman Kristen bukan seperti itu. Iman Kristen itu dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, iman itu anugerah, ya, dengan kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Kasih karunia apa? Kenal Tuhan dengan baik. Setelah kenal Tuhan dengan baik, baru kita memiliki iman yang benar. Iman itu tanda kita mengasihi. Dikatakan dalam Yohanes, kalau kamu ngomong percaya sama aku, tidak ada kasih dalam hatimu, ngomong kosong. Kasih itu adalah apa? Sama dengan iman, kita percaya sama Tuhan. Kita ngomong orang beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang kayak apa? Kalau kita tak kenal. Kalau kita benar-benar mengenal dia dengan segenap hati kita, mengenal dia dengan benar, maka kasih yang tertinggi dalam hati kita ini mengarah kepada dirinya. Kalau sudah mengarah kepada dirinya, itu satu hal yang sangat luar biasa. Mau kita cari duit, mau kita apa, itu bukan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita, tapi dia yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kok bisa kayak gitu? Ya karena kita tahu segala sesuatunya itu tidak akan membuat kita bahagia. Segala sesuatu tidak akan membuat kita memiliki yang artinya kasih yang sesungguhnya. Kasih sesungguhnya ada di dalam dia. Kalau kita mengasihi dia, ya kita otomatis bekerja dia, jaga kesehatan dia. Tapi dasarnya cuma satu, yaitu apa? Dia kembali lagi. Nah, ini Tuhan ingin tegaskan ini melalui yang sang rasul ini, sang rasul Petrus ini. Dia ingin ngomong, kamu ngomong doang, ngerti maksudnya? Sekali aku mati bagi kamu, aku apa bagi kamu, apa aku bagi kamu. Tapi sesungguhnya kamu itu belum kenal aku. Kalau kamu benar-benar kenal aku, kamu siap tak menghadapi segala risiko yang harus kamu hadapi. Nah, kamu ingin tahu dong bahwa aku ini mengetahui segala sesuatu. Kamu tanya dong sama aku dong, Tuhan kamu kan tahu apa yang terjadi dalam hidup. Tuhan tahu, Dia utarakan semuanya. Kamu siap nggak dengan hal ini? Kamu tetap akan mengasihi aku enggak? Resikonya kamu nanti akan mati seperti ini. Tetapi kalau kita ikut dia nggak seperti itu loh, ngerti? Tapi mungkin risikonya apa? Saya nggak tahu. Setiap orang memikul risiko sendiri-sendiri dalam Tuhan. Bukan risiko yang tidak baik, tetapi saya yakin kalau kita di dalam Tuhan ada satu perubahan yang baik dalam hidup kita. Yang dulu kita nggak berani ngomong sama si A, si B karena kebenaran, karena kita sungkan, kita apa? Setelah mengikut Tuhan kita, Tuhan, orang ini berani ngomong. Orang yang paling gak enak dalam hidup ini apa sih? Yang gak bisa utarakan hatinya. Mungkin bener kan? Ngomong. Ya, ibu cinta sama anak, aku cinta ya. Yes, tapi aku ngomong nanti dia tersinggung, sakno. Tapi dia gak ngomong. Siapa ini?
ya cinta aja, tapi kalau cintanya itu cuma sebatas itu saja, percuma. Tapi kalau kita cinta karena Tuhan, kita berani ngomong, supaya melalui omongan ini dia makin dekat sama Tuhan. Melalui istrinya dia tahu kebenaran. Itu, jadi garisnya itu ke Tuhan. Kalau enggak, saya ngomong manusia itu lemah luar biasa, nggak ada. Saya baca, kalau kita lihat kitab Mazmur, kita lihat Amsal apa semua, manusia itu ya betul-betul kayak uap itu, tidak ada kekuatan sama sekali tanpa Tuhan. Sehingga berdasarkan apa yang kita ngerti ini, sandar sama Tuhan penuh, cinta Tuhan sepenuhnya, itu kekuatan kita secara luar biasa. Menghadapi situasi apapun juga kita tetap akan tegar, kuat. Karena apa? Ada kasih itu dalam diri kita. Kalau enggak mungkin lah yang namanya Rasul Petrus itu, Paulus itu bisa berkata seperti itu, tubuhku makin hari makin lemah, tapi rohku makin menyala-nyala. Karena apa? Aku mengasihi Tuhan. Luar biasa enggak? Itu bisa terjadi karena apa? Betul-betul dengan Tuhan. Nah, sekarang kembali dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar cinta Tuhan? Kalau cinta Tuhan, kenal sama Tuhan. Kalau tidak kenal Tuhan, tidak mungkin bisa cinta. Ngomong kosong. Kalau peristiwa kemarin saya pergi ke luar kota, masih mau seneng-seneng, yang ada cuma sakit tok. Kalau nggak cinta Tuhan, aku sama Tuhan. Bener nggak? Ini liburan 1 tahun, mau liburan sekali, kalau kayak sakit ini dia harus dijaga gini. Tapi di dalam peristiwa itu saya tetap bisa melihat Tuhan baik, sangat baik. Karena apa? Aku kenal dia. Melalui peristiwa ini, kamu ingin berkata sama aku, itu lemah, engkau tidak ada kekuatan, hanya padaku kekuatan. Makin sadar yang menjadi itu. Kita berusaha dalam hidup ini, semuanya kita diusahakan. Sampai dengan beberapa firman Tuhan diajarkan enggak? Sebetulnya firman Tuhan semua itu ingin menyadarkan kita dalam hal apa coba? Kekayaan. Tuhan ngomong apa? Kamu mau punya kekayaan luar biasa banyak, sampai kamu bangun gudang-gudang saking banyak yang enggak cukup. Malam kamu diambil apa yang kamu bawa? Saya kan gak ada kekuatan sama sekali kok. Apalagi Tuhan mau bicara soal apa? Dikasih gambaran macam-macam. Dengan modal kekudusanmu, dengan modal kamu hidup saleh, dengan modal apa semua, dengan cara seperti itu kamu merasa bahwa dengan caranya seperti itu bisa menjaga properti. Ngerti maksud saya? Hidup kudus, hidup baik, hidup benar, jauh dari dosa. Dengan cara seperti itu bisa menjaga kenyamanan kita. Enggak bisa. Segala kekuatan kita tidak bisa menjaga diri kita. Contohnya sama ayam tuh. Dia kurangnya apa? Hidup kudus, hamba yang saleh. Dia mau menjaga itu semua. Dia menjaga itu supaya terjaga semua. Nah, Tuhan buktikan nggak bisa. Anaknya matiin semua, hartanya habis semua, tubuhnya dihancurkan semua. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang mampu menjaga. Amin. Itu diingatkan karena manusia itu kalau sudah hidupnya sudah mapan, sudah mulai enak, merasakan sudah apa? Sombong ya, merasakan sudah mampu segala sesuatunya. Tuhan mulai ingatkan, nggak bisa, kamu itu lemah, kamu itu sangat nggak ada artinya. Kamu mengasihi ini semua, kalau kamu nggak mengutamakan aku, nggak ada. Sehingga Ayub itu sampai terakhirnya dengan ngomong apa? Aku cuma dengar tok, aku bisa lihat kamu betul-betul. Aku tahu, ternyata kamu itu Tuhan itu sedemikian, Allah itu sedemikian luar biasa. Ini diingatkan bagi kita semua hari-hari terakhir ini.
Dalam kehidupan kita ini, kita harus makin dekat di dalam kehidupan ini seperti ini. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dulu kita berpikir kalau utamakan Tuhan itu pasti aku susah. Enggak lah, itu ajaran yang salah. Ngerti maksudnya? Ikut Tuhan, kamu pasti sukacita. Amin. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, kamu pasti senang. Jangan lagi senangnya itu orientasinya nanti aku kaya, aku sehat. Jangan. Tapi utamakan Tuhan itu apa? Situasi apapun juga bisa terjadi dalam hidupmu. Situasi apapun juga bisa membuat kamu mungkin mengalami satu keterpurukan yang macam-macam secara ukuran manusia. Tapi hatimu, hati kita tetap ada damai sejahtera. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup kita. Itu yang penting. Terbukti kok. Semua rasul itu ya apa? Dia kok bisa seperti itu? Apakah rasul-rasul itu janganlah kita berpikiran seperti orang-orang Katolik ya? Bukan ada orang suci sehingga dia. Kita semua orang kudus kok, amin? Kita semua bisa seperti itu, bisa nggak? Bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Ini tergantung dari setiap pribadi kita. Mau makin mencintai Tuhan, mau kenal Tuhan, mau dekat sama Tuhan enggak? Kalau itu ada dalam hidup kita, pasti bisa. Tidak akan menggoyahkan apapun juga. Suamimu ngokong, suamimu edan, istrimu ngokong, siapapun yang ngokong apa yang membuat kita goyah-goyah, enggak. Tak layani semua karena punya Tuhan dalam hidup. Itu kalau enggak, apa sih? Harapan kita apa? Kalau tidak mengutamakan Tuhan, harapan kita ini apa? Ayo coba. Saya lemparkan lagi ya. Misalkan aku berdoa sungguh-sungguh, aku rajin sungguh-sungguh supaya nanti suamiku menjadi baik atau istriku jadi baik, atau supaya propertiku nanti keuanganku menjadi luar biasa. Kalau cuma seperti itu saja, pasti kecewa, pasti jatuh lagi kita. Karena itu tidak akan menjamin, tidak ada nilai kekalnya semua. Sementara aja nanti bisa naik turun, goyang semua. Tapi kalau kita makin tahu Tuhan, makin tahu Tuhan, dan makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita. Apa? Dikasih contoh, Rasul Paulus, dia ngomong makin hari makin tubuhnya lemah, makin ini, tapi kekuatannya dia makin luar biasa. Iya dia, aku nggak mau, maju. Ya, mau seperti dia enggak? Makin kuat enggak? Kalau makin kuat itu udah damai, tubuhnya makin bersakit. Tapi saya yakin hatinya Paulus itu penuh dengan damai. Amin. Ini yang penting. Siapapun mungkin tidak akan tetap berubah. Suamimu nggak berubah, istrimu nggak berubah. Orang yang kamu rasanya cintai supaya dia jadi kayak gini tidak berubah, tetapi hatimu berubah di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang jauh lebih bernilai. Itu yang membuat kamu damai sejahtera. Kalau kamu berharap yang berubah sih supaya mengasihi kamu, jangan mungkin bisa kekal lah dia berubahnya sebentar, tuh nanti dia berubah lagi jadi aneh lagi. Maka kamu akan seperti seorang yang isi bensin terus itu, ini perlu diisi bensinnya terus, dijos terus, kalau nggak diisi nanti kumat lagi, nggak dijos kumat lagi, sakit kamu. Tapi kalau Tuhan sudah ada dalam sini, dia yang mengisi kita terus, dia akan menjaga kita terus. Ini yang membuat kita lebih luar biasa. Oleh karena itu Tuhan ngomong, kasihlah Tuhan anakmu dengan segenap hati. Maka Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, mengutamakan dia, menomor-satukan dia dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ya, cuma manusia aja yang nggak mau mengerti soal ini, nggak mau tahu soal ini. Yang dibingungkan cuma apa? Keinginan-keinginan itu. Yang coba bangun tidur, yang ada di benak kita yang dihitung berapa? Ini loh masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Ini beres semua, bisa sama semua sama aku baru sama semua. Ini diselesaikan cuma satu loh. Sama salib Kristus ini, aku mengasihi dia. Segala sesuatunya terarah kepada dia, jadi beres. Tak percaya? Cobalah. Gangguan apapun juga. Saksian ya, kemarin itu saya sakit itu tidak memang. Jadi
lambung saya rasanya kumat luar biasa, tenggorokan saya sakit, terus banyak, pokoknya badan saya itu rasanya kayak pada waktu pergi itu, aduh, kebingungan saya, ini mau tak apa, ini tak apa, bingung ya. Akhirnya cuma saya lari satu, Tuhan, saya karena berapa waktu yang lalu menyampaikan firman Tuhan, kalau setiap menghadapi sebuah masalah, persoalan, jangan kita berusaha bagaimana menyelesaikan masalah itu dulu, tapi yang terutama tanya sama Tuhan, ini peristiwa ini terjadi, ada maksud Tuhan apa sih? Kok diizinkan terjadi kayak gini? Maunya sih kalau kita kan nggak ada sakit, sih enak mau nengkel, tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Dan maksudnya apa sih Tuhan? Apa itu? Aku nggak tahu Tuhan apa itu. Saya tanya terus baik itu, jawabnya cuma satu. Kamu selama ini mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan apa? Semua ada di dalam kedaulatan. Siapapun juga, anakmu, menantumu, istrimu, siapapun juga, itu ada dalam kedaulatan. Saya minta ampun, saya ngomong sama Tuhan, saya minta ampun. Semua bisa terjadi ini karena dengan Engkau. Saya nggak mau cuma ngomong di mulut, tapi di dalam hati saya tahu itu semua. Saya jadi tenang. Sakit tetap, tapi saya tenang. Dan saya merasa bahwa Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup saya. Nah, hasilnya, ya puji, nggak berlarut-larut. Cuman itu aja. Oleh karena itu, setiap pribadi sama Tuhan itu setiap orang lain-lain. Sehingga saya nggak tahu persoalan Anda apa, tapi ingat, setiap masalah yang terjadi dalam hidup, seberat apapun juga, jangan doa sama Tuhan, Tuhan selesaikan masalah ini. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Melalui peristiwa itu dia ingin ngomong apa sama kita. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Aku tak ngerti Tuhan. Oh, aku harus melayani dia. Bisa nggak seperti itu? Suamiku kurang ajar Tuhan. Kenapa tak gini kan? Ya, aku harus melayani dia. Oh, aku disuruh melayani. Dunia kalau enggak kita yang melayani sama lagi. Oh, gue sebelah nggak tahu kok modelin lucu beliau. Yang paling tahu kan kamu. Ya, layani dia. Siapa? Layani dia. Mungkin tahu untuk mengasihi Tuhan aja nggak bisa mau melayani orang lain dan kasih Tuhan dulu baru bisa melayani orang. Kenapa kayak gitu? Mulai baca, tanya sama Tuhan. Kenapa aku gak bisa mengasihi kamu? Tuhan itu luar biasa. Saya percaya yang dialami Petrus, ya, kalau kita lihat coba kembalikan ke Yohanes tadi, yang namanya manusia itu malah ditujukan sama Tuhan. Tetap yang namanya Petrus itu Petrus, ngerti maksudnya? Tetap yang namanya titik-titik, tetap yang namanya kalian semua, ya tetap kalian manusia yang sangat lemah. Ya, kalau kita lihat, ya, coba ayat 18. Selesai ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Terus 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa muridnya yang dikasih Yesus sedang mengikut mereka, yaitu muridnya. Pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ngomong Petrus ini, gitu loh. Ya. Terus ketika Petrus melihat muridnya itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah akan terjadi dengan dia? Oh enggak. Oh, diingatkan dia tetap seperti itu manusia, gitu loh.
Jadi ya tapi kita dalam mengasihi diri kita itu bisa terjadi dalam kehidupan kita enggak? Bisa diingatkan kita tetap jatuh, bisa lah seperti itu. Petrus saja kayak gitu loh. Kalau satu itu, kalau Petrus bisa, Petrus ini orang yang baik atau memang orang yang ngomong? Ngomong luar biasa tuh. Seperti kita enggak? Sama tuh. Tapi dia bisa menjadi baik. Amin. Dia bisa menjadi benar. Dia bisa mengutamakan Tuhan akhirnya. Nah, kita pun juga bisa seperti itu. Jadi omong kosong kalau ngomong, wah Petrus itu bisa seperti itu karena dia adalah manusia yang baik, manusia yang luar biasa. Enggak. Petrus itu manusia yang sangat ngomong. Mungkin jauh lebih ngomong Petrus daripada JP. Ya. Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Kedua, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya baik. Nanti kan Yesus ngomong, nanti kamu matinya kayak gini ya, doain kamu, gitu, bisa kayak gini. Dia nggak terima, dia tanya temannya dia itu Yohanes. Nah dia kayak apa besok mati? Waduh, ini manusia ngomong betul lah. Nah itu sama dengan seperti kita. Itu Tuhan bisa berubah, bisa mengubah. Tuhan bisa mengubah dengan caranya apa? Mengasihi dia. Caranya mengasihi dia kayak apa? Tahu siapa itu dia. Caranya kok bisa tahu? Belajar firman. Tidak ngerti, berdoa, meminta, mengketok, Tuhan pasti buka sikapkan. Amin. Itu loh Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mengasihi Tuhan dan Dia ada dalam diri kita, paling enak. Karena setelah peristiwa ini, Petrus sampai dengan akhirnya pada waktu dia mau disalib, dia ngomong apa? Ada layak aku menerima salib yang seperti Kristus alami. Dia minta disalib terbalik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia merasakan cinta Tuhan sedemikian besar dalam hidupnya. Amin. Itu luar biasa. Tetapi engkau ikutlah. Kata-kata yang tadi itu, gembalakanlah domba-dombaku. Itu bukan berarti setiap anak Tuhan harus jadi gembala di gereja. Bukan. Kalau firman Tuhan saya perpanjangkan, seorang gembala itu tugasnya apa? Memberi makan, benar ya? Memberi makan, menjagai. Itu berlaku bagi setiap orang kita semua enggak? Kita semuanya. Memberi makan itu bukan kita kasih makan pecel apa bukan, tapi kita memberitakan firman secara luar biasa kepada orang sekitar kita. Itu tugas kita. Gak mungkin itu bisa kita lakukan kalau kita nggak cinta Tuhan dengan benar-benar. Gak mungkin kita bisa lakukan itu. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Dia, wah, resiko apapun juga kita pasti berani ngomong. Berani. Saya terakhir ini ya, saya sebagai seorang mbak ya, engkau ya, saya mengasihi cucu saya enggak? Sayang saya sama cucu saya luar biasa. Saya mengasihi anak saya, mantu saya sayang sama mereka semua. Cucu saya baik, pintar-pintar semua. Tapi saking pintar sampai nakal luar biasa. Saya mau ngomong, ini nakal, ini harus diginikan. Ini resiko enggak? Resiko loh itu. Anak saya, mantu saya bisa marah sama saya, bener kan? Bisa tersinggung. Dia sudah dididik kayak gini. Tapi karena saya mengasihi Tuhan yang ada dalam diri saya, melebihi cucu saya, melebihi anak saya harus ngomong hal ini dengan segala risiko. Mungkin saya ngomong itu dia bisa gak senang, saya gak progres.
Tapi yang saya utarakan satu, supaya dengan saya ngomong ini, anak-anak ini makin cinta Tuhan. Amin. Itu segala risiko. Dan akibatnya pasti baik. Amin. Gak mungkin gak baik. Kalau cinta Tuhan pasti cinta semuanya. Amin. Ya, ini yang saya pelajari dan saya terima hari ini. Dari peristiwa saya pergi itu, dan Tuhan berbicara sama saya, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup adalah satu hal yang sangat utama. Oh iya, ternyata itu gini. Kalau enggak nanti cuma emosi kayak terus, ngerti maksudnya? Mau mati untuk Tuhan, apa untuk Tuhan? Cuma dengan mulut tok, hatinya nol, karena tak tahu siapa itu Tuhan. Kita semua mau mengenal Tuhan, mau belajar lebih kenal Dia, berdoa, minta sama Tuhan. Aku bikin ini makin tahu, makin kenal. Kalau kita makin kenal, sudah damai-damai, tenang. Apapun beban masalah, kamu masih tenang, karena Dia sumber dari segala sesuatu.